teman-teman, hari ini aku akan membaca buku judulnya Ikan Ajaib Kembali ke Laut. Ikan ditangkap oleh nelayan. Ikan-ikan itu meronta-ronta di jaring mereka, menggepar ketika ditaruh di dalam sampan. Nelayan pun tersenyum karena mendapat ikan yang banyak, tetapi ada seekor ikan yang ternyata tenang saja. Ikan itu ukurannya cukup besar, tubuhnya sempurna, tidak ada yang cacat. "Kenapa kamu tenang saja?" tanya ikan yang lain. "Aku dapat tugas dari Tuhan," jawabnya. Ikan itu sedang berenang di laut yang luas, tapi dia tidak cemas saat tertangkap. Tuhan telah memberinya tugas yang mulia. Hanya dia yang dapat tugas sehebat itu. Ikan-ikan itu pun dibawa ke pantai. Sudah ramai orang berdatangan hendak membeli ikan-ikan itu. Ikan melihat seorang lelaki mendekat. Yusyak bin Nun tertarik melihat ikan yang cukup besar tadi. Ikan itu terlihat bagus. "Aku mau beli ikan ini," katanya. "Silahkan," balas sang nelayan. Yusyak pun membersihkan insang dan perut ikan tadi. Ikan itu pun dibakar di perapian. Ikan itu dimasak dengan bumbu terbaik. Saat dimasak, aroma sedap pun tercium. "Semoga Nabi Musa suka," kata Yusyak bin Nun. "Apa perbekalan makan sudah dibawa?" tanya Nabi Musa alaihi salam. "Sudah," jawab Yusyak sambil memperlihatkan ikan dalam keranjang. Nabi Musa pun mulai berjalan. Perutnya itu mengikuti. Nabi Musa hendak bertemu dengan Khidir. Nabi Musa hendak belajar kepadanya. Manakah tempat berjumpa dengan Khidir? Di pertemuan dua lautan, hanya itu petunjuk dari Allah. Nabi Musa alaihi salam tidak tahu pasti tempat Khidir. Dia dan muridnya terus berjalan menyusuri tepi laut. Nanti Allah akan memberi tanda melalui keajaiban. Ayolah mereka di sebuah batu karang yang besar. Nabi Musa alaihi salam pun berteduh di bagian terlindung. "Mari kita istirahat," ajak Nabi Musa alaihi salam. Yusyak menaruh bekal makanan dengan rapi. Tak lama kemudian Nabi Musa alaihi salam pun tertidur. Begitu juga muridnya. Ternyata ada sesuatu yang bergerak-gerak di keranjang makanan. "Aku hidup lagi," seru ikan yang tadinya matang dimasak kembali bernyawa. Allah telah memberikan keajaiban. Ikan itu tersenyum melihat Nabi Musa alaihi salam dan muridnya yang sedang tertidur. Ikan itu bersiap melakukan tugas berikutnya. Ikan meloncat
keluar dari keranjang makanan. Dia berhasil mendarat di tanah. Aku hendak kembali ke laut, ucapnya. Ikan itu bergerak-gerak di tanah. Dia beringsut menuju laut. Ikan itu ingin kembali berenang. Yusyak bin Nun pun terbangun. Dia melihat ikan bergerak-gerak menuju laut. Bukannya itu ikan yang tadi kumasak. Pikirnya, tidak mungkin. Yusyak pun melanjutkan tidurnya. Dia mengira dirinya sedang bermimpi saja. Ikan itu sangat bersemangat. Seumur hidup dia hanya berenang di air. Kini dia berenang di daratan. Ikan itu terus menggerak-gerakkan tubuhnya. Dia pun mencapai pantai. Ikan terus bergerak hingga akhirnya berhasil masuk ke laut. Hore! Kemudian Nabi Musa alaihissalam terbangun. Ayo berangkat, katanya. Yusyak bin Nun juga bangun. Keduanya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa lapar. Dia berkata, "Mari keluarkan bekal makanan." Nabi Musa alaihissalam membayangkan ikan yang lezat. Yusyak bin Nun memeriksa keranjang. Ternyata ikan bakar sudah menghilang. Ia teringat kejadian ikan bergerak menuju laut. Ternyata itu bukan mimpi. Umamnya. Yusyak pun bingung. Apa Nabi Musa alaihissalam akan percaya ikan itu hidup kembali? Yusyak takut dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan aku, kata Yusyak. Yusyak pun menceritakan apa yang telah terjadi. Mungkin manusia biasa tidak akan percaya, tapi memang itulah kejadian sebenarnya. Ikan yang dimasak hidup kembali. Bahkan ikan itu berhasil menuju lautan. Benar-benar aneh. Musa alaihissalam tersenyum. Ikan itu telah memberikan petunjuk, katanya. Keduanya bergegas kembali ke tempat semula. Mereka sampai di batu karang yang besar. Ternyata benar, itulah pertemuan dua lautan besar. Di sanalah Nabi Musa alaihissalam bertemu Khidir. Ikan itu telah memberikan petunjuk yang benar. Musa alaihissalam tidak mencari ikan. Dia langsung belajar kepada Khidir. Ikan itu telah bergembira ria di lautan. Dia berkumpul lagi dengan teman-temannya. Ikan itu bercerita tentang kejadian ajaib. Ia telah berhasil menjalankan tugas dari Tuhan. Ikan-ikan lain pun kagum kepadanya. Saya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.